Pernah dalam suatu ketika kami bertiga di Borgol, perjalanan dari Cipinang ke Salemba. Misalnya ada kecelakaan misalnya, kami pasti mati semua. Misalnya ya. Jadi pernah dalam satu ketika seperti itu. Saya dulu aktivis pers alternatif Kabar dari Pijar, masuk lebih dulu di Salemba. Lalu beberapa minggu, seminggu atau 2 minggu kemudian muncullah 3 orang ya, sahabat, yaitu Item, Danang, dan Taufik. Maka kami jadi bareng-bareng di Salemba ya. Vonis kami berbeda. Danang Pirona 20 bulan, saya 24 bulan, Taufik dan Item 2 tahun 7 bulan. Nah, tahun berapa kalau bisa? Tahun 95 ya. Tahun 95. Lalu saya dan Danang keluar lebih dulu. Saya keluar tahun 97. Nah, barengnya di Salemba pertama, kemudian Danang karena masih anak-anak dipindah ke Tangerang. Lalu kami bertiga, saya, Item dan Taufik dipindah ke Cipinang. Dipindah karena sudah inkrah, sudah kasusnya sudah selesai, dianggap selesai. Nah, lalu kami di Cipinang. Di Cipinang kami bertiga, sepertinya kami tidak bisa diam. Tetap seperti seolah-olah di luar. Saya dengan aktivitasnya wawancara dengan siapa saja, termasuk wawancara dengan Sanana, lalu diselundupkan. Almarhum atau Taufik juga begitu. Taufik itu kalau tidak salah dia meliput, dan dengan Item meliput situasi penjara, keadaan penjara, baik situasi dalam arti sel-selnya maupun korupsi, pungli, sogok menyogok. Nah, kemudian dimuat di media di luar, lalu setiap ada masalah yang menimpa beberapa teman di penjara, itu lapornya malah ke kami, ke Item, ke Taufik. Nah, sehingga cepat keluar. Nah, maka nampaknya pihak penjara 3 orang ini bikin masalah. Akhirnya seingat saya pada bulan Juli 96, malam-malam kami digelandang di Borgol bertiga. Kalau nggak salah Borgolnya itu 2, jadi 3 itu saya nggak ingat yang tengah siapa ya. Pokoknya bertiga di Borgol. Kemudian kita nggak tahu mau dibawa kemana, entah Cirebon, entah Nusa Kambangan, nggak tahu. Pokoknya masuk ke dalam. Atau dihilangkan. Nah, akhirnya ternyata kita di Cirebon. Nah, setelah Cirebon, LP Cirebon. Nah, ternyata saya langsung ingat, di Cirebon punya teman kami, Usman namanya. Ternyata juga sudah mendahului kita, Usman Al-Habsi dari IKIP Jakarta waktu itu. Majalahnya apa? Didaktika ya, IKIP Jakarta. Sehingga teman dari Usman sering datang, juga teman-teman seperti Mbak Titi dan teman-teman lain rajin membesuk kita. Nah, pernah dimuat di Mas Gun yang pernah nulis membesuk kita, itu seolah-olah tidak membesuk katanya. Justru orang datang mereka datang ke penjara malah ketawa-ketiwi. Itu pernah ditulis oleh Mas Gun, saya lupa judulnya apa. Cerita kasusnya sedikit, latar belakang masuk penjara. Saya dan Eko atau Item, Taufik dan Danang sedikit berbeda. Saya Kabar dari Pijar, ya, kasus waktu itu Kabar dari Pijar. Kasusnya waktu itu masih ada pasal 134 penghinaan presiden, ya. Jadi dengan tulisan saya di Kabar dari Pijar, saya ditangkap dan diadili. Taufik, Item dan Danang mungkin bisa dijelaskan sendiri kasusnya penghina tentang suara independen itu ya. Intinya sama adalah tentang kebebasan pers dan melawan kesewenang-wenangan Orde Baru pada saat itu. Jadi sama-sama tentang kebebasan pers. Saya kira itu mungkin. Taufik, apa yang menarik dari waktu atau di penjara? Taufik itu lucu. Lucu dalam arti dia sangat easy going, sangat tidak ada apa-apa yang dibikin susah, ya. Tidak ada sesuatu dibikin susah.
Di penjara saya dengan Danang tuh olahraga terus, bersaing tentang banyak-banyakan push up, banyakan push up atau main bulu tangkis. Oh ini jago bulu tangkis, saya selalu kalah karena baru saat itu main bulu tangkis. Kemudian pas ketika kami dapat pelajaran bahasa Inggris, ya, guru kami namanya Mbak Harining. Kita di Harining ya, kita diberi khusus bahasa Inggris. Kami berempat. Tapi ini yang paling males. Kenapa males? Karena dia paling pinter. Nggak di kursus ya, sudah hebat. Nah, saya, Danang dan Taufik tuh rajin. Sampai suatu saat Danang ngomong begini, kita ini sudah di penjara, suruh belajar lagi. Setara bercanda itu. Karena ada kesibukan itulah saya kira kita happy terus. Saya kira itu. Kita tolong ditambahin. Kami bertemu di Bandung. Saya kuliah di Sastra Arab Universitas Pajajaran. Taufik kuliah di Fakultas Hukum Unisba. Selisih usia kami 3 tahun. Saya lahir 68, Taufik 65. Jadi dia ini seperti abang, tapi juga sahabat. Dan dia, karena saya tidak punya saudara yang lebih tua, saya anggap dia seperti saudara saya sendiri. Satu yang paling tidak pernah saya lupa dari Taufik adalah bahwa selama kami kenal, sejak kami ketemu di Bandung awal 90-an sampai kemarin malam Taufik dipanggil oleh Allah, kami tidak pernah bertengkar, kami tidak pernah berantem. Bahkan ketika pilihan politik kami berbeda, kami tetap baku sapa, kami tetap silaturahmi. Taufik tetap menanya kabar saya tetap tanya kabar Taufik. Itu yang paling membuat saya kehilangan. Saya merasa kehilangan satu teman, di mana dalam satu situasi di mana politik memecah belah kita, saya dan Taufik tetap stay. Kami tetap bersatu. Kami saling menjaga. Dan bahkan selama Taufik sakit, 2 minggu lalu saya dikabari oleh istrinya, saya terbang langsung dari Denpasar. Kemudian saya langsung ke rumah sakit Darmais dan melihat kami berpelukan di rumah sakit. Tapi entah kenapa saat itu saya merasa itu seperti pertemuan terakhir saya. He's very good guy. Dari Taufik saya belajar 3 karakter. Kebaikan. Dia orang yang sangat baik. Taufik itu tidak pernah marah, tidak mau berkonflik dengan orang. Dia kalau tidak suka dengan orang, dia pergi. Dia menghindar. Kedua, Taufik itu orang yang sangat setia. Dia loyal. Kalau dia berteman, dia akan pilih temannya itu sampai mati. That's what I feel. Dan Taufik itu orang yang konsisten. Dari dulu sampai sekarang, dia tidak berubah. Dia tetap lucu, bikin ketawa orang. Dan seperti yang Tri Agus tadi bilang, meskipun kami hidup susah di penjara waktu itu, saya orang mendampingi Taufik sejak ditangkap di Polda Metro Jaya, kemudian dipindah ke LP Salemba, dipindah ke LP Cipinang, kemudian dipindah ke LP Cirebon. Taufik bahkan lebih jauh lagi. 3 bulan sebelum dibebaskan, dia masih dipindah ke LP Kuningan. Jadi saya menjalani 4 penjara, Taufik menjalani 5 penjara. Saya berdoa mudah-mudahan ada Ahmad Taufik lain yang lahir di bumi pertiwi ini. Bukan hanya membela kebebasan pers, kebebasan media, media yang profesional dan beretika, tapi juga orang-orang yang berani membela rakyat kecil, membela orang-orang yang lemah. Dan itu yang dilakukan Taufik sejak saya kenal dia sampai tutup usia malam kemarin. Selamat jalan Taufik. Sosok Taufik sebagai wartawan seperti apa dalam pandangan itu? Taufik ini orang yang punya prinsip. Jadi kadang-kadang dia sering berbenturan dengan editor. Jadi kalau redakturnya menugaskan A dan dia punya sudut pandang yang menurut dia lebih menarik dan lebih kuat angle-nya, dia akan tempuh itu. Dan dia akan fight di newsroom. Saya selalu
belajar dan mengagumi dari Taufik karena dia selalu terbuka. Apapun dia tidak pernah menyembunyikan. Semua perasaan dia, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan itu disampaikan. Jadi kita clear. Sikap dia seperti A dan B itu clear banget. Tidak ada yang disembunyikan dari Taufik. Jadi ketika semalam keluarganya Taufik minta saya memaafkan Taufik, saya bilang saya harus minta maaf sama Taufik. Saya yang lebih banyak mengecewakan dia. Taufik orangnya pemaaf. Dia orang sangat baik. Saya kira banyak teman-teman di sini juga yang saya yakin merasakan kebaikan, kesetiaan, dan konsistensi Taufik. Saya yakin sekali. Saya mau nanya, kan waktu di penjara itu kan bapaknya almarhum kan meninggal ya? Betul. Itu nggak boleh ini ya, nggak boleh melayat. Waktu itu Ya. keluar. Itu pertengahan tahun 96 kami dipindah ke LP Cirebon. Kemudian suatu hari mendengar kabar ayahanda Ahmad Taufik meninggal. Dan kami waktu itu minta izin kepada Kalapas Cirebon untuk membesuk. Taufik datang, Pak, tolong kami izinkan untuk keluar sebentar, silakan dikawal, diborgol pun tidak masalah. Karena kepentingannya adalah kami mau melayat orang tua yang meninggal. Tapi dengan policy tertentu, waktu itu mungkin karena masih rejim Orde Baru, mereka takut, tidak berani mengeluarkan. Berbeda dengan kalau Tommy Soeharto ya kan, dia bisa pinjam helikopter, terbang bolak-balik dari Nusa Kambangan kemana-mana. Kami tidak bisa. Taufik dilarang. Nah, dia protes. Karena dia protes, Taufik marah. Karena dia marah, akhirnya dia menulis tentang LP Cirebon. Ditulis di luar. Dimuat di media-media waktu itu. Seminggu kemudian, Taufik dipindah ke LP Kuningan. Jadi penanganan di LP itu sampai sekarang hampir tidak berubah. Jadi kalau ada narapidana yang bermasalah, instead dia dididik, lebih baik pindahin ke tempat lain. Silakan bikin masalah tempat lain, tapi jangan tempat saya. Kira-kira begitu. Jadi itu salah satu bentuk konsistensi OPIK kalau menurut saya. Bagi kami adinda-adinda yang di Bandung, Bang Taufik lebih dari sekedar abang, saya rasa. Dia mentor yang baik, mengayomi semuanya. Beliau tidak pernah membedakan satu junior dengan junior yang lainnya, satu adik dengan adik yang lainnya, mau dari kampus manapun. Itu yang kemudian membuat kami adik-adiknya di Unisba akhirnya bisa banyak bergaul juga dengan banyak kawan-kawan di berbagai kampus dan berbagai kota. Di meja-meja diskusi di tempat kami, dia bisa duduk bersama siapa saja, mahasiswa baru, mahasiswa senior, ataupun siapapun. Terakhir kali beliau hadir pada saat kami memperingati Hari HAM 10 Desember, di mana pada saat itu kami memberi judul acaranya adalah Kilometer Perjuangan, untuk menimbang sejauh mana perjalanan perjuangan hukum, perjuangan lingkungan, dan perjuangan pers di Indonesia. Pada saat itu yang berbicara adalah memberikan orasi ilmiahnya Ketua Walhi Jawa Barat, Ketua LBH Bandung, dan Ketua AJI Bandung. Beliau menyempatkan jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk hadir sebentar, padahal sebenarnya waktunya sangat pendek. Beliau hadir pada saat acara sudah dimulai, beliau minta izin. Pada saat acara menjelang dimulai, karena waktu itu agak ngaret sedikit, kemudian beliau minta izin. Itu adalah acara resmi kita di kabarkampus.com waktu itu. Tapi di luar acara resmi, hampir setiap minggu beliau ada di kabarkampus.com menemani adik-adiknya bersama-sama, karena yang di sana yang berkumpul bukan hanya teman-teman Unisba, tapi hampir semua kawan-kawan AJI Bandung sering berkumpul di sana, kawan-kawan aktivis Bandung, kawan-kawan pejuang hukum, kemudian juga kawan-kawan pejuang lingkungan dan sebagainya. Sehingga kami yang di Bandung merasa seperti punya kakak untuk tempat kami menyampaikan semua persoalan, untuk menyambung semua gagasan dari berbagai lintas angkatan. Kami akhirnya tidak berjarak satu sama lain, dan saya pikir itu adalah salah satu warisan terbesar dari Ahmad Taufik. Tidak ada jarak yang ada di antara kami, baik antar generasi, antar angkatan maupun sesama seangkatan. Beliau hadir di mana saja. Kadang beliau tidur di Walhi, kadang beliau tidur di LBH, kadang beliau tidur di AJI, kadang beliau tidur di kabarkampus.com, dan itu tidur kadang-kadang tidak pakai alas, tidak pakai selimut.
Ya mungkin cuma sebatas sarung. Hari terakhirnya pun tidur pakai sarung saya rasa. Kemudian kawan Fauzan menyarankan beliau agar naik ke atas. Tapi kemudian beliau mengatakan nanti kalau ada yang jemput tolong bangunkan saya. Dan ternyata itulah jemputan terakhir beliau. Karena setelah itu beliau ternyata dijemput dibawa ke Baromeus. Di Baromeus kemudian nafasnya sesak. Kemudian dicek, ada apa gerangan? Enggak ada apa-apa. Tapi saudaranya, sepupunya dokter jantung di sana memerintahkan untuk dicek. Akhirnya dicek dan nggak bisa didiagnosa nadi beliau. Nadi atau jantungnya nggak terdetek. Akhirnya di scan dan baru ditemukan ada gumpalan air di dalam paru-paru. Kemudian air itu dikeluarkan sudah 300 ml di Bandung, kalau tidak salah. Kemudian setelah itu dokter bilang mau di kemo, tapi dia bilang kenapa harus di kemo? Kan belum jelas diagnosanya. Ya ini buat nutup aja. Kita beranggapan dokter semua sudah tahu, tapi beliau tidak dikasih tahu. Akhirnya direkomendasi ke Jakarta. Sampai hari terakhir pun kita semua menjaga semua rahasia, beliau tidak tahu menderita kanker. Jadi kami selalu bicara dengan istri Bang Taufik di depan, kemudian dan semuanya pura-pura membahas yang lain. Beliau tidak tahu, dan kalaupun tahu di kemo, saya datang setelah kemo malam pertama itu di Dermais. Setelah di kemo, beliau bilang nyawa sudah sampai di leher. Tapi gerak tubuhnya selalu memberikan semangat yang tiada bandingnya. Dan kami tidak pernah membahas soal kankernya. Baru hari tadi pagi subuh saya dapat kabar salah seorang kawan ternyata mendapatkan WhatsApp dari beliau. Sebenarnya beliau tahu beliau didiagnosa kanker, tapi beliau begitu santun menjaga lingkungan, di mana lingkungan tidak ingin beliau tahu, dan beliau pura-pura tidak tahu. Saya pikir sungguh suatu tauladan yang indah. Sungguh suatu dia tidak mau menularkan sedikit pun pesimisme, rasa takut. Ya, saya pikir Ahmad Taufik adalah manusia 1000 nyali. Dia banyak orang pintar, banyak orang-orang hebat di sekeliling kita, tapi yang bernyali seperti dia, saya rasa sulit dicari bandingnya. Buat Bang Ahmad Taufik, penghargaan yang setinggi-tingginya dari kami, Adinda, di Bandung, dan mungkin juga di berbagai kota yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan meneruskan perjuangan beliau sampai sepanjang hayat. Saya bertemu Taufik itu dalam kesempatan yang agak menjengkelkan sebetulnya. Pertama kali dia memperlihatkan karyanya dengan cengengesan, karyanya yang dimuat di sebuah media yang waktu itu kita ejek abal-abal. Nulis profil seorang temannya yang menjadi bintang apalah di Unisba. Terus diejek-ejek lah, dan terutama karena ada sentimen bahwa dia orangnya waktu itu kan kelihatan bersih, ganteng dan sebagainya ya. Jadi seorang lelaki agak cemburu sama dia. Jadi saya agak mencemooh dia waktu itu. Tapi kemudian bertemu lagi dan dia jauh lebih dari itu. Yang saya selalu ingat adalah dari keperintisan dia. Dia tidak selalu tuntas dengan apa yang dia lakukan, tapi dia selalu merintis banyak. Idenya kaya dan meletup-letup, yang mungkin kadang-kadang kita merasa ngawur, tapi dia bisa begitu yakin. Misalnya satu waktu dia waktu di bawah Soeharto itu, kita sudah punya Fowi, sudah punya Aji dan sebagainya, dan sudah punya terbitan independen. Dia datang ke redaksi lah, kita sebut aja begitu, dengan ide baru untuk menerbitkan buletin wartawan jihad. Untuk saya bilang nggak bisa, ini sangat sektarian. Dia bilang yang penting Soeharto harus dilawan dengan segala cara. Jadi kami bertengkar waktu itu bahwa kita konsentrasi saja ke situ. Ya, dia agak jengkel tapi dia menerima. Lainnya yang harus kita selalu kenang dari Taufik adalah dia inspirator dari majalah independen, inspirator dari terbitan
mungkin ini sedikit GR bagi kita orang-orang Aji ya, tapi kami merasa itu salah satu ikon dari perlawanan wartawan, perjuangan pers. Taufik tidak tuntas dengan itu, tapi dialah yang mempeloporinya. Dengan terbitan pertama dan terbitan kedua itu dia punya bahan-bahan yang terus kami bicarakan, dan sudah itu dia dan beberapa kawan menunjuk saya untuk melanjutkan, dan dari waktu ke waktu selalu begitu, selalu datang dengan kepeloporan. Dan mungkin nama juga dia yang ditaruh di situ. Nama dia betul. Gara-gara itu dia tangkap. Betul. Dan dia itu orang yang selalu pasang badan. Ya misalnya waktu itu dari Bandung, waktu deklarasi Sirnagali, yang berunding untuk penandatanganan deklarasi Sirnagali, bahwa dianggap lah waktu itu antara saya dan Taufik itu hanya satu saja yang neken, agar kalau digerebek ini masih bisa dikerjakan. Taufik langsung bilang, gue aja. Itu ya, dan betul-betul dia siap untuk berhadapan dengan siapapun. Dan tapi juga kalau demo, kalau aksi, dia bisa galak dan bisa cengengesan berurusan dengan polisi. Kalau dalam soal ini saya kira agak sama dengan Item dia. Nah, di hari-hari akhirnya dia banyak juga berurusan dengan keyakinan agama yang khas, yang tapi dia yang disudutkan sebagai minoritas, tapi dia membentuk misalnya Garda Kemerdekaan, sesuatu yang nggak terbayang oleh siapapun. Satu kelompok minoritas agama bisa membentuk katakanlah milisi kecil untuk berurusan dengan milisi yang begitu besar yang merajalela di Jakarta terutama. Tapi dia yakin dengan itu. Saya akan selalu merasa kehilangan. Ada beberapa yang ingin selalu saya kenang hal-hal baik dari Taufik. Dan salah satunya kepeloporan dan keberanian, dan yang harus kita selalu ini juga, dia tidak pernah korupsi. Banyak dari kawan kita masuk ke kekuasaan, masuk ke urusan-urusan kecil, proyek-proyek kecil, korup dengan caranya sendiri. Saya banyak berbeda dengan dia, tapi dia pasti tidak korupsi. Dan dia pasti tidak jilat-jilat kekuasaan. Banyak dari kawan kita yang begitu, dia tidak. Kita bisa berbeda dengan dia, tapi dua hal itu kita harus akui dari Taufik. Ya, selamat jalan Taufik.